Halo semuanya, ketemu lagi di channel CMC, Caring Mom Community. Channel di mana kita ngobrolin apa aja dan berbagi solusi. Kali ini kita akan ngobrolin tentang spiritualitas. Dan sudah bersama saya untuk ngobrol Pak Irfan. Nah, apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah Mas Edi. Pak Irfan ini adalah seorang praktisi pendidikan dan juga pemerhati tumbuh kembang anak dan keluarga. Oke. Pak Irfan, Ya. Beberapa waktu yang lalu ya Pak ya, Iya. ketika kita belum mengalami pandemi ini, Betul. ya, dengan aktivitas harian Sibuk kita ya. sibuk banget seperti itu ya. Biasanya kita sangat-sangat mendambakan liburan Pak. Betul. Betul ya. Betul. Harapannya setelah liburan itu kita stresnya hilang. Iya. Jadi fresh fresh ya. lagi, fresh lagi. Betul. Tapi Pak, justru dalam kondisi yang sekarang ini Pak, kita kan banyak di rumah nih. Kebanyakan liburan ya, Banyak Pak. liburan di rumah ya Pak ya. Kebanyakan liburan. Banyak juga yang tambah stres Pak. Betul sekali. Kira-kira Betul. apa sih Pak masalahnya? Iya, ini cukup unik sekali Mas Edi dan juga pemirsa CMC dimanapun Anda berada. Ini luar biasa sekali. Kurang liburan, stres. Iya. Kebanyakan liburan juga stres. Gimana nih? Jadi sepertinya memang liburan itu bukan jawaban utama, Mas. Oh seperti itu ya. Bukan jawaban utama. Kalau jawaban utama liburan, kita dikasih liburan fresh dong, senang dong. Tetapi kita malah stres. Ya. Memang stres itu banyak masing-masing banyak faktor yang faktornya gitu ya. Ada yang stresnya karena pekerjaannya kurang, pendapatannya kurang. Tapi kan dapat liburan. Iya, dapat liburan. Tapi kan intinya liburan tidak ini. Ya, salah satu yang bisa kita gali dari diri kita adalah meningkatkan sisi spiritualitas kita. Sisi spiritualitas. Ya. Karena kita semua punya sisi spiritualitas itu, dan biasanya orang yang memiliki spiritualitas tinggi, dia orangnya lebih tenang. Oh, gitu Masalah ya? sama saja, masalah sama, cuman bagaimana kita menghadapi masalah itu. Ya, seperti itu. Oke, ya. Oke. Nah, lantas bagaimana Pak cara kita untuk bisa meningkatkan spiritualitas kita itu? Oke, pertama-tama kita sadar dulu nih. Kita sadar dulu yang namanya stres, depresi, ya, ketakutan berlebihan, halusinasi itu kan sering membuat kita blank ya. Ya, betul sekali. Blank gitu loh, gelap gitu loh. Sekarang saya tanya Mas Edi, Iya, Mas Edi, gimana, Pak? kalau jenengan di dalam mobil nih ya, Oke, di dalam mobil malam-malam gelap, apa yang jenengan lakukan? Gak kelihatan jalanan? Malam-malam di dalam mobil gelap. Iya. Nyalain lampu Pak. Nyalain lampu kan? Nyalain lampu. Sama. Ketika kita stres, ketika kita mendapatkan ketakutan yang berlebihan tadi, merasa gelap, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan nyalakan lampu dulu. Nah, nyalain lampunya apa ini? Nyalakan lampunya apa? Nah, inilah dia yang namanya sisi spiritualitas kita. Menyalakan lampu dari dalam diri kita itu sendiri. Harus dari diri kita sendiri. Iya. Menyalakannya bagaimana? Ini kesadaran akan ketuhanan kita. Kesadaran kita bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang harus sekali memang meningkat di situ. Bukan hanya sisi ritual ya. Bukan hanya sisi ritual. Sisi Bukan ritual hanya adalah ritual. ya, Oke. ritual itu adalah Ya. bagian. Kita sebagai kepala keluarga ini kita punya kewajiban untuk meningkatkan spiritualitas kita dan juga spiritualitas istri dan anak-anak kita. Oke. Ya. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga kan tadi ya kewajiban utamanya, lalu gimana meningkatkannya kan? Ya kita belajar. Harus belajar terus Pak Irfan ya. Iya, kita kan sebagai long life learner gitu Long ya. life learner ya. Iya, nggak boleh namanya Nggak boleh berhenti belajar. berhenti belajar. Oke. Sampai kapanpun, karena memang dunia ini selama kita masih hidup kita harus terus belajar. Jadi intinya tetap harus dari diri kita dulu sendiri Pak. Iya, belajar. Ya. Apalagi kan kita punya waktu banyak, Iya. kita bisa buka buku-buku ya, buku-buku yang mempelajari tentang Referensi ya. referensi pemaknaan diri kita ini. Kenapa sih kita harus melakukan ritual ibadah? Kita mungkin sering ya melakukan ritual ibadah tapi ya kosong gitu. Nggak tahu maknanya mungkin Tidak ya. tahu maknanya. Oke. Nah, inilah waktu kita Itu yang harus menyelami explore. maknanya, terus ngajarkan ke anak-anak gimana? Ya dengan cara bercerita, segala macam seperti apa, dan segala macam cara-cara yang menarik. Oke. Gitu. Setelah selesai sembahyang atau selesai membaca kitab, ya itu Waktu kita yang jelaskan tepat ya iya untuk sebelum bisa tidur, menyampaikan. berbagi cerita. Nah, itu dia. Itu salah satu cara untuk meningkatkan sisi spiritualitas kita, kesadaran kita. Oke. Nah, Pak Irfan, dalam Ya. kondisi yang seperti ini, itu kan banyak orang yang tadi itu Pak, Iya. stres ya. Stres, ya. Kemudian juga ternyata Pak Irfan, Gitu. risetnya membuktikan bahwa 20-50% Iya. orang dewasa itu mengalami
insomnia atau gangguan tidur. Iya. Itu bahkan sebelum pandemi, apalagi dengan kondisi yang sekarang seperti ini. Iya. Nah, kira-kira ada nggak tips ya untuk menjadi solusi? Iya. Ini kebiasaan juga sih ya, masalah kebiasaan insomnia juga. Selain tadi disebabkan insomnia bisa dikarenakan stres. Oke. Biasanya orang stres kan susah tidur juga ya. Stres, Stres, akibat depresi, tidur, susah tidur itu ya. Insomnia ini sendiri pertama kebiasaan juga. Kita suka tidur malam itu kita suka menunda-nunda tidur malam. Diundur terus. Diundur-undur terus. Selain faktor stres tadi. Sebaiknya tidur itu adalah cepat tidur. Cepat tidur, tidurnya Cepat awal, bangun. cepat bangun. Iya, Oke. dibandingkan terlambat tidur, terlambat bangun akhirnya. Gitu. Atau terlambat tidur nggak bisa tidur malah susah bangun, makanya Itu juga ada. itu juga masalah. Oke, salah satu solusi yang bisa kita ambil adalah melakukan hidroterapi. Hidroterapi. Ya, Seperti apa itu, Pak seperti Irfan? apa hidroterapi salah satunya adalah sebelum kita tidur, Sebelum kita tidur, membasuh tangan kita dulu dengan air. tangan ya. Ya, Air dingin ya. air dingin, air biasa saja, Air biasa. lah. Jangan kalau dingin juga ini juga ya. Oke. Berat juga. Oke, air biasa saja. Basuh tangan, basuh muka, basuh kepala, basuh kaki itu setiap mau tidur, Sebelum tidur. sebelum tidur. Nah, Itu akan membantu ya. iya, ini efektif sekali dan di Inggris juga sudah. Ini di Inggris, di setnya di Inggris. Lucu sekali, oke. di setnya di Inggris ini itu membantu untuk meredakan stres. Redakan stres. Dan juga tidak hanya gangguan tidur saja ya. Iya, karena nanti insomnia itu karena ininya itu akibat, insomnia Oke. itu akibat, bukan sebab. Insomnia adalah akibat. Nah, salah satunya penyelesaiannya adalah dengan hidroterapi tadi. Oke. Plus tadi ya, bangun cepat, tidur cepat, bangun Bangunnya cepat. Ya, maka salah satu cara untuk meningkatkan spiritualitas kita dan juga menghilangkan tadi rasa ketakutan berlebih, stres dan lain-lain, itu adalah bangun di sepertiga malam terakhir. Sekitar jam berapa ya? Jam 3, setengah 4, lalu mandi. Mandi. Air dingin juga. Air dingin. Justru lebih baik kalau misalkan mandi itu pagi-pagi itu adalah air dingin. Oke. Itu akan mengaktifkan saraf-saraf kita, membangkitkan saraf-saraf kita. Setelah itu kita melakukan kontemplasi. Ya, tergantung dengan cara yang masing-masing ya. Kalau misalnya yang masing-masing agama memiliki cara, salah satunya adalah meditasi gitu ya. Kalau yang ada juga yang melakukan sembahyang, itu akan jauh lebih baik dan menenangkan diri kita. Menenangkan. Kalau sudah tenang, kalau tadi ya, kalau misalnya kita sudah tenang, itu artinya kita lampu udah nyala. Kalau lampu udah nyala, jalanan jadi kelihatan. Oke. Ya. Jadi kalau kita sedang stres, nggak punya uang, stresnya karena nggak punya uang, gelap, nggak mau apa-apa, lakukan itu. Ya. Nanti ketika kita sudah tenang, lampu nyala, jalanan akan kelihatan sendiri. Oke. Dan tinggal jalan. Kita tinggal tahu, udah tahu jalan ya. Yang dipilih jalan, jangan sawah. Iya. Jangan pula jurang kan gitu. Udah tahu jalan, nah udah itu jalan ke situ. Ya, itu luar kita akan biasa menemani. sekali ini Pak Irfan. Ya, jadi memang intinya itu tetap kita harus kembali lagi ke spiritualitas ya. Betul Pak sekali. Irfan ya. Betul. Oke. Terus yang lainnya Pak Irfan, mungkin sesi berikutnya ya. Oh, Iya. saya kira gitu juga, Pak. Mas Edi udah Banyak sekali mancing-mancing nanti. ya. Mudah-mudahan ya ini untuk kali ini tipsnya saya kira kita tingkatkan spiritualitas itu ya. Ya. Kita kadang nggak nyadar bahwa kok itu bicara spiritualitas, iya. Iya. Jadi memang kalau misalnya untuk menghilangkan stres adalah salah satunya adalah dengan meningkatkan spiritualitas. Perhatikan aja orang-orang yang spiritualitas tinggi. Coba orang-orang yang spiritualitas tinggi, bukan hanya sekedar baju, bukan hanya sekedar jubah, bukan hanya sekedar ritual lah ya, tapi yang punya kesadaran. Oke. Orangnya akan cenderung tenang kan? Ya, lebih tenang. Tenang. Ngomongnya tuh nggak kasar, Gitu ya. halus. Orang yang spiritualitas tinggi, maka di Jawa dengan budaya Jawa kita spiritualitas tinggi, ngomongnya kan ada bahasa Jawa halusnya kan? Ya. Itulah. Oke. Karena apa? Orang yang punya spiritualitas tinggi, ngomongnya akan halus, nggak akan ngomong kasar. Akan terbawa dalam Setiap aktivitas hariannya, tindakannya, pikirannya. Oke, berarti Pak Irfan, kesimpulannya kita harus kembali lagi ke spiritualitas ya Pak ya? Betul. Seperti itu. Jadi dengan spiritualitas yang tinggi, kita akan jadi lebih tenang. Kita akan jadi lebih tenang. Lebih tenang, hidup lebih tenang, jalanan di depan akan terlihat lebih terang. Kalau jalanan sudah terlihat, kita tinggal ambil jalan tersebut. Dan ini adalah solusi yang sebenarnya. Adalah solusi yang Kalau sebenarnya. liburan tadi mungkin solusi sementara saja Pak ya? Betul sekali. Oke. Nah sahabat CMC, sudah terjawab ya. Ternyata ketika kita mengalami kondisi yang mungkin stres, depresi atau ada tekanan,
solusinya adalah kembali ke spiritualitas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Salam untuk keluarga. Sampai jumpa.